dapat memutus mata rantai penyakit yang satu ini. Baik, terima kasih kepada keluarga Bapak Kaligis yang sudah bersaksi secara keluarga tentang bagaimana penyertaan Tuhan, berkat Tuhan kepada keluarga Bapak Kaligis. Tadi saya berkeliling untuk membagikan sekolah sahabat, karena kita sudah masuk kepada sekolah sahabat triwulan yang baru, dan tentunya kita memerlukan memerlukan buku bacaan yang kita akan pelajari, yang kita akan dalami bersama-sama, ya, pendalaman Alkitab, supaya dengan satu maksud bahwa kita boleh bertumbuh di dalam di dalam kebenarannya. Firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil mengenai perumpamaan tentang penabur. Perumpamaan tentang penabur ini ditulis oleh tiga penulis, yaitu penulis Injil Matius, kemudian Markus, dan Lukas. Jadi ketiga-tiganya menulis perumpamaan yang sama tentang tentang penabur. Jadi saudaraku yang kekasih, kita sudah baca, kita sudah ulang-ulang tahu bagaimana seorang penabur itu, ya, menabur menabur benih, sama dengan Sama dengan seseorang yang yang mendengarkan pembicara, ya, menyampaikan roti hidup ataupun buah pohon pengetahuan kehidupan, ya, untuk kita boleh dengarkan, boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Tapi persoalannya, ketika kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu telah disampaikan, ya, ada jenis-jenis hati yang yang menerima. Ada yang diibaratkan dengan tanah yang subur, ada yang diibaratkan dengan jatuh di tengah semak-semak duri, kemudian ada lagi yang jatuh di tanah yang baik, ada juga yang yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Jadi inilah bentuk-bentuk daripada kondisi hati kita ketika kita mendengarkan akan firman Tuhan. Perumpamaan tentang penabur ini, ya, sekali lagi bahwa benih itu adalah firman Tuhan, ya, firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3:16 dan 17 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ayat ini mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan. Jadi seperti ada tulisan yang tidak diilhamkan, seperti ada yang diilhamkan. Nah, ini salah penerjemahan juga ini, ya. Karena Alkitab ini sama-sama diilhamkan. Jadi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu adalah bermanfaat untuk Untuk menjadi pembelajaran kepada kita, ya. Menjadi satu introspeksi kepada kita untuk memperbaiki akan kelakuan kita. Supaya setiap manusia, kepunyaan Allah, dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi perbuatan baik ini adalah buah-buah dari kehidupan orang-orang yang mengenal akan siapa? Akan juru selamat itu, akan Yesus itu, ya, akan Yesus itu. Tetapi mengapa begitu banyak orang masih belum mau berubah? Berubah di dalam Di dalam cara hidupnya. Setelah mendengarkan begitu banyak tentang Tentang firman Tuhan. Ya, itu kembali kita kepada kondisi tanah tadi, ya. Di dalam Lukas 8:15, inilah kondisi tanah yang yang menerima akan firman Tuhan itu. Jadi, kenapa sampai ada yang susah untuk berubah? Dikatakan karena salah fokus, ya. Salah fokus. Fokus kita sebetulnya bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai model, sebagai patron, ya, patron dalam arti, ya, hidup dan ajaran Yesus itulah yang menjadi model dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita salah fokus, maka fokus kita akan beralih dari memandang kepada Yesus, kita memandang kepada kepada dunia, ya. Kita memandang kepada hal-hal yang jasmani, ya, hal-hal yang jasmani, hal-hal yang fana, hal-hal yang tidak mulia. Jadi inilah yang membuat
firman itu tidak apa? Tidak bertumbuh secara apa? Secara holistik. Karena kita selalu membuat satu pembatasan, ya. Hal-hal yang rohani, hal-hal yang duniawi. Jadi sebenarnya hidup ini holistik tentang apa? Bagaimana saya menghidupkan kebenaran itu dimanapun saya berada, ya. Kapanpun saya berada di satu tempat, saya tetap memantulkan apa? Citra Tuhan, ya. Kemudian ketika kita sudah salah fokus, akhirnya kita tersesat. Kemudian kita boleh menjadi agen iblis juga, ya. Kemudian karena kita menjadi agen iblis, kita mempunyai teologi yang apa? Yang keliru, ya. Kita mungkin menggunakan teologi kemakmuran, ya. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka kita akan apa? Kita akan makmur, kita akan diberkati secara jasmani. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang keliru, ya, yang keliru, ya. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, bertobat, menghidupkan akan kebenaran Tuhan, maka kehidupan kita secara keseluruhannya itu akan berubah, ya. Dan kita akan mempunyai satu pandangan yang apa? Pandangan yang benar tentang apa? Firman itu. Sehingga firman itu pun akan berbuah dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, tanggapan daripada firman Tuhan itu yang pertama kita dapat lihat dalam Matius 13 ayat 19, ya. Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga ini tentang kebenaran, ya. Tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi bagaimana begitu rentannya kebenaran firman Tuhan itu ketika kita, ya, berada di lingkungan, ya, yang apa? Yang ada pada saat ini, ya. Karena setan sudah menguasai dunia ini. Jadi dia bisa masuk melalui apa? Melalui akal pikiran kita. Dia boleh apa? Dia bisa menggerogoti kita sehingga benih kebenaran itu tidak benar-benar bertumbuh dalam kehidupan kita. Jadi sikap hati yang keras, ya. Ini dianalogikan dengan apa? Dengan yang apa? Yang ditabur jatuh di pinggir jalan. Hati yang keras, ya. Jadi saudaraku, mari kita memiliki hati yang apa? Hati yang apa? Yang lembut, ya, yang siap menerima apa? Menerima perubahan yang akan dilakukan oleh Roh Kudus melalui tuntunan apa? Tuntunan firman Tuhan itu. Apakah hati saya seperti tanah yang keras bagi firman Tuhan? Matius 5 ayat 6 katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi, orang yang akan memiliki perubahan dalam kehidupannya adalah orang-orang yang senang untuk belajar. Senang untuk belajar. Dia rindu untuk mengetahui, mendalami akan apa? Akan kebenaran itu, bukan hanya secara pengetahuan saja, tapi dia mau menghidupkan, ya, mau mengaplikasikan dalam kehidupannya. Dan disinilah akan terjadi satu perubahan di dalam apa? Kehidupan kita. Mazmur 63:2 katakan, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ya, jadi inilah ilustrasi yang digunakan oleh Raja Daud, ya, ketika dia menjalani hidup ini. Pada awalnya dia mempunyai satu perjalanan hidup yang berkenan di hati Tuhan, tetapi lama-kelamaan dia juga akhirnya menjadi seperti tanah yang apa? Tanah yang tandus atau benih yang jatuh di tanah yang atau di pinggir jalan, ya, sehingga akhirnya datanglah apa? Datanglah burung untuk memakan benih itu, datanglah penarikan-penarikan dunia yang mau menyandera hatinya, pikirannya, sehingga ia terbabit dengan apa? Dengan pernikahan poligami, ya, yang membuat dia menjadi pribadi yang tidak berbahagia dikatakan. Sehingga sebagaimana dikatakannya dalam Mazmur itu, hatinya kering dan tandus tidak berair. Nah, karena apa? Karena dia membiarkan hal-hal duniawi yang apa? Yang mengisi kehidupannya, yang mendominasi akan kehidupannya. Tanggapan yang terhadap firman Tuhan yang kedua, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dengan segera menerima dengan gembira, ya.
Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, orang itu antusias. Dia mau menghidupkannya dengan sukacita, dengan bergembira, ya. Tetapi dikatakan hatinya yang dangkal. Jadi tidak mendalam, ya. Karena apa? Karena benih itu jatuh di atas tanah yang berbatu-batu, dia tidak mendalam sehingga tidak tumbuh benih itu dengan baik, ya. Artinya dia tidak betul-betul memiliki satu pertobatan di dalam kehidupannya. Dia hanya bertobat di bangku saja ketika di gereja, atau dia hanya bertobat ketika dia saat membaca firman Tuhan itu. Ketika ia masuk kepada kehidupan itu sendiri, dia tidak dapat menghidupkan sebagaimana yang Tuhan katakan kepadanya. Inilah hati yang dangkal, ya, dikatakan. Tidak berakar, tidak tahan sebentar saja, ya. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, orang itu pun segera murtad. Matius 13 ayat 20-21. Jadi orang-orang seperti inilah yang kita saksikan mungkin di lingkungan kita, orang-orang yang cepat tersinggung, orang-orang yang cepat tawar hati, kemudian ngambek, kemudian ya, tidak lagi mau untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam firman Tuhan dalam kehidupannya. Ya, lari dari apa? Lari dari apa? Dari kebenaran itu. Ya, jadi sikap hati yang dangkal. Jadi kita sebagai umat Tuhan supaya kita berbuah, jangan memiliki sifat hati yang dangkal. Benih itu harus bisa bertumbuh dengan baik. Kita harus siapkan hati kita itu seperti tanah yang subur, yang gembur, yang siap untuk apa? Untuk ditanami oleh apa? Benih kebenaran itu, sehingga dia boleh bertumbuh dengan baik. Apakah hati saya seperti tanah yang dangkal bagi firman Tuhan? Ya. Jadi di dalam bahasa Yunaninya moros, ya, moros artinya murtad, ya, murtad. Murtad itu berpaling, ya, berpaling, ya, ceroboh, tak cerdas, tak berkembang. Nah, inilah pengertian daripada moros dalam bahasa Yunaninya. Ini dikategorikan sebagai orang apa? Orang yang bodoh. Sama seperti perumpamaan 5 anak darah yang bodoh, ya. Ya. Ceroboh, tidak membawa minyak itu, kemudian tak cerdas, ya, tidak berpikir panjang, hanya melihat apa yang di depan mata, ya. Tidak melihat jauh ke depan. Bahkan dikatakan murtad, ya. Murtad, tak berkembang, ya. Luar biasa istilah daripada apa? Daripada kata moros ini. Kemudian dikatakan orang bodoh ini mau hidup enak, ya. Luar biasa, ya. Orang bodoh ini mau hidup enak. Berbeda dengan orang yang bijak. Orang yang bijak itu dalam bahasa Yunani itu disebut pronimos. Pronimos yang artinya hati-hati, ya. Hati-hati artinya dia begitu sangat waspada, ya. Waspada dengan apa? Dengan kehidupan ini. Kemudian dia cerdas, dia terampil, dia pelaku firman, mau dididik oleh Tuhan. Ya. Teachable tadi, ya, mau diajar. Kemudian ketika dia mau belajar, dia mau mendalami, akhirnya dia mendapatkan hikmat. Hikmat itu bukan saja pengertian tentang ilmu dunia, itu adalah ilmu apa? Ilmu keselamatan, ilmu yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan kita miliki, ya, hikmat itu. Kemudian ia akan diurapi oleh Tuhan dan dia tidak akan mau kepada apa? Kepada kehilangan dikatakannya. Dan inilah orang yang bijak itu, ya. Saya percaya kita akan memilih untuk menjadi apa? Orang-orang yang lebih berhati-hati, lebih cerdas dalam menyikapi hidup ini, tidak cepat-cepat mengambil satu kesimpulan. Kita akan mendalami dulu, ya, kita akan memeriksa dulu apakah ini sesungguhnya kehendak Tuhan, apakah ini adalah kehendak yang lain, ya. Kita akan lebih berhati-hati. Nah, di dalam tanggapan terhadap firman Tuhan ini, yang kedua ini, dalam hati yang berbatu-batu, hati yang tidak dalam ini, di sini ada dikatakan dalam Mazmur 139 ayat 14. Hidup diciptakan Tuhan dan berasal dari Dia. Ya, inilah yang dikehendaki oleh siapa? Oleh Tuhan. Inilah benih yang Dia inginkan kita kita yakini, ya. Sementara di sisi yang lain, hidup bagi dunia itu perbuatan cemar, perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Nah, inilah yang menjadi apa? Menjadi kontradiktif dengan apa? Apa yang Allah inginkan, ya, kehidupan dengan roh itu, ya.
Kemudian selanjutnya, ketika kita memilih untuk menyenangkan dunia ini dengan perbuatan-perbuatan cemar dan sebagainya, kemudian kematian kita akan menjadi faktanya. Ya. Jadi kematian bukan berarti kematian seperti orang yang kehilangan nafas, bukan begitu. Ya, kematian dimaksud ini adalah kematian karena sudah tidak ada lagi kemauan untuk mau menghidupkan kebenaran yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, jadi orang itu hidup secara nyata, tapi sebenarnya dia itu sudah apa? Sudah mati. Ya, Roh Kudus sudah meninggalkan dia. Ya, kira-kira demikian. Kemudian Mazmur 139 ayat 14 tadi, ya, kalau kita betul-betul menghidupkannya, maka kita akan hidup bagi Kristus. Ya, Yohanes 10 ayat 10, ya, kita akan menerima benih kebenaran itu dan menghidupkannya dengan apa? Dengan setulus hati kita. Dan pada akhirnya kita akan berguna bagi kerajaan Allah, ya, bagi sorga. Jadi inilah pilihan-pilihan yang ada di dalam dunia ini sehubungan dengan benih-benih kebenaran, dan setan juga tidak mau ketinggalan, dia tanamkan juga, dia taburkan juga benih-benih ilalang yang dia berusaha untuk apa? Berusaha untuk mengganggu pertumbuhan benih kebenaran itu dengan apa? Dengan pandangan-pandangan duniawi ini. Di dalam Matius 5, 3-4 dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini adalah satu sifat, sikap yang siap berubah. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan available, ya. Dalam bahasa Inggris available, sedia berubah. Jadi tidak nyaman dengan keberadaannya itu kalau memang kita bisa berubah untuk lebih baik lagi. Sebabnya 2 Korintus 7 ayat 10 katakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Jadi inilah duka cita yang dimaksudkan dalam pikiran Tuhan, bukan duka cita kematian, perpisahan, kematian sementara itu, tetapi di sini lebih dalam lagi pengertiannya bahwa ketika apa? Ketika kita menghasilkan pertobatan, duka cita yang menghasilkan pertobatan. Kita berduka cita melihat orang yang berbuat jahat. Ketika kita berduka cita melihat orang yang jahat, kita akhirnya apa? Kita akhirnya bertobat, berubah, tidak mau melakukan seperti apa yang dilakukan orang yang jahat itu. Ya, sehingga keselamatan yang kita miliki itu tidak akan disesalkan. Itu akan menghasilkan perubahan hidup yang lebih baik lagi, yang lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Seorang pemerhati Alkitab yang bernama A.W. Tozer dikatakan, perubahan bukan waktu yang dapat menjadikan seorang yang bodoh menjadi bijak dan pendosa menjadi orang kudus. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, perubahan, bukan waktu, yang dapat menjadikan seorang yang bodoh menjadi bijak dan pendosa dan menjadikan orang yang kudus. Berarti di sini ada proses yang kita harus apa? Harus jalani untuk kita boleh menjadi orang yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian tanggapan terhadap firman Tuhan yang ketiga, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Matius 13 ayat 22. Jadi dihimpit oleh pertumbuhan daripada apa? Daripada semak-semak duri, ya. Ini menggambarkan sikap hati yang tidak setia, ya, tidak setia. Jadi bayangkan benih itu tidak dapat bertumbuh oleh karena apa? Oleh ada tumbuhan-tumbuhan yang lain, ada ada warisan idaman lain, ya, warisan idaman lain atau will, ya, warisan idaman lain. Artinya warisan dari apa? Dari setan yang apa? Yang berusaha untuk apa? Merusak akan apa? Akan warisan sorga itu yang kita sudah apa? Yang sudah kita terima tadinya. Hati yang tidak setia. Semak duri adalah hal-hal yang bersaing kesetiaan dengan firman Tuhan, namun dibiarkan tinggal tetap di hati kita. Jadi persaingan daripada setan dengan Kristus itu untuk apa? Untuk membawa kita kepada hal-hal yang baik dan yang benar, dan sisi yang lain setan ingin kita kepada hal yang tidak benar. Jadi pola pikiran dunia, kekhawatiran dunia, gaya hidup dunia,
kebiasaan-kebiasaan tertentu, hubungan-hubungan tertentu bisa saja akan apa? Akan membawa pikiran kita jauh daripada apa? Jauh daripada kebenaran itu. Apakah hati saya seperti tanah yang bersemak duri, tidak setia bagi firman Tuhan? Ini kita jawab dalam diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita mempunyai komitmen yang tetap kepada Tuhan, ya, setia untuk melakukan bagian kita untuk menjadi kemuliaan bagi apa? Bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan. Nah, di sini ada pola pikir Alkitabiah dan pola pikir duniawi, ya. Pola pikir Alkitabiah dan pola pikir duniawi. Buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat, dan juga buah pohon pengetahuan kehidupan, ya. Alkitab itu kita katakanlah buah pohon kehidupan. Pola pikiran dunia ini kita analogikan itu sebagai buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat, ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Matius 6 ayat 24. Jadi tidak ada pilihan yang lain selain kita memilih apa? Memilih untuk mengikuti pola pikir Alkitabiah. Karena kalau kita ikuti pola pikir Alkitabiah, ini akan menjadi satu kaitan yang seutuhnya, ya, tidak dikotomi, ya, tidak dipisah-pisah, ya. Ini hal rohani, ini hal duniawi, ya. Ini hal jasmani, ini hal rohani, ya, tidak seperti itu. Dia seutuhnya, ya, seutuhnya pola pikir Alkitabiah, ya. Saya katakan selalu kita setia kepada Allah, setia kepada sama manusia, dan setia juga kepada apa? Diri kita sendiri. Ya, inilah pola pikir yang Alkitabiah itu. Dikatakan ada dua hasrat, ya. Yang satu adalah divine nature. Divine nature ini adalah yang dimaksud pikiran ilahi, ya, sifat ilahi. Jadi dalam diri kita ini ada apa? Ada divine nature, ada juga yang lainnya mortal nature. Inilah pikiran daging, ya. Manusia roh dan manusia apa? Daging, ya. Kalau divine nature ini kealahan ini, dia menyangkal diri. Dia punya kebenaran. Dia dicerahkan, ya. Inilah yang dikuasai oleh apa? Dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, ya. Tapi kalau hasrat yang lain yang ada dalam pikiran kita ini, yaitu keinginan, yaitu apa? Mortal nature. Ya, ini adalah hal-hal apa? Duniawi. Bahasa Grekanya sarkos, artinya melawan Tuhan. Apa? Kebalikan daripada mempunyai kebenaran. Ya. Jadi, saudaraku, mari kita coba memenangkan konflik ini. Konflik dua hasrat yang ada dalam diri kita ini. Kita mau memenangkan siapa? Memenangkan Tuhan dalam diri kita. Divine nature itu. Sehingga kita akan melihat kebenaran itu dengan terang benderang, ya. Kenal Tuhan, ya. Akan terjadi satu perubahan, pertobatan dari waktu ke waktu. Kalau kita ikuti daging, ini akan terus bertentangan dan terus perselisihan dan lain sebagainya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam bahasa Inggris dikatakan faithful atau setia untuk bertumbuh. Jadi kita harus terus bertumbuh di dalam proses, ya, kehidupan kita ini. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi ketekunan adalah kata kunci di sini. Kata kunci dalam ayat Lukas 8 ayat 15 ini. Jadi ada orang yang baik tetapi tidak berkesinambungan. Dia tidak tekun di dalam apa? Perbuatan baiknya itu. Baiknya itu melihat situasi, melihat suasana, ya. Kalau suasana hatinya baik, dia akan melakukan apa? Melakukan perbuatan baik. Tadi saya berada di kantornya Bapak Manalu. Saya ketemu sama ada karyawannya, Bapak Manalu juga ini namanya, yang agak gemuk-gemuk. Dia katakan, dia dengan senang hati, dia tunjukkan sama saya. Dengan ada teman saya di sana ngobrol-ngobrol di kantor. Ini saya dapat apa? Saya dapat sepatu dari Pak Manalu, dia katakan. Yang ada warna coklat itu. Wah, masih bagus saya lihat. Lalu saya berpikir, oh memang rupanya perbuatan baik dari Bapak Manalu ini tidak apa? Tidak
sekali-sekali. Dia terus terus berkesinambungan. Sama siapapun dia berbuat baik, ya. Bahkan kemarin-kemarin saya dengan Pak Manalu punya kesempatan untuk adakan mancing kami ke Pulau Damar dengan pelita-pelita yang lain. Saya dibeliin pancing sama Pak Manalu. Saya bilang, wah, ini Pak Manalu kita jadikan aja lah ini sebagai inventaris kita untuk pancing-pancing. Enggak Pak Pendeta, ini untuk Pak Pendeta pakai nanti pancing-mancing katanya. Jadi saya melihat bahwa beliau ini mempunyai satu roh untuk berbuat yang baik itu terus berkesinambungan, tekun, ya. Dan saya pikir ini harus kita pelajari, kita dalami, ya. Ya, mungkin berbuat baik, ada orang yang mungkin nggak bisa memberikan sesuatu, tapi dia bisa memberikan ide, dia bisa memberikan satu solusi, pemikiran, ya. Ada banyak cara kita untuk berbuat baik. Jadi mari kita berbuat baik secara berkesinambungan, ya, dimanapun dan kapanpun, di mana kita berada, sesuai dengan kemampuan kita untuk melakukannya, ya. Jadi ini adalah satu contoh kecil yang saya amati, saya cermati, ya, bagaimana beliau selalu memberikan memberikan satu dampak pengaruh yang baik, ya, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi dikatakan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, ya, berkatnya ketika kita tekun untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan ini. Matius 13 ayat 23. Jadi mari kita lakukan ini. Kalau kita bisa memberikan senyum, mari kita berikan senyum. Kalau kita bisa memberikan sesuatu yang kecil, yang sederhana, mari kita berikan yang bisa kita dapat berikan. Karena ini akan diberkati berlipat kali ganda dalam kehidupan kita ini. Bagian terakhir daripada pekabaran ini adalah setia bertumbuh, ya. Mazmur 92 13-15, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jadi ini Mazmur Daud ini menulis ini bukan sekadar dia mengilustrasikan atau menganalogikan pohon-pohon ini, karena memang pohon-pohon ini betul-betul pohon-pohon yang mempunyai kualitas yang baik, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, ya, sampai pada saat di zaman di mana kita hidup ini. Itu sebabnya pohon kurma dan pohon aras ini diibaratkan dengan dengan umat Tuhan yang ditanami hatinya, ya, dengan dengan kebenaran Tuhan, maka mereka akan bertunas di pelataran Allah kita. Sampai tua mereka pun masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Nah, ini garansi daripada daripada kebenaran itu kalau kita hidupkan dalam kehidupan kita ini, dimanapun kita berada, setia kepada Allah, setia kepada sesama kita manusia, atau menyayangi sama manusia, dan juga setia kepada diri kita, menyayangi diri kita. Nah, pohon kurma ini adalah salah satu pohon yang kuat, dan kita dapat juga memakan buahnya. Selain pohonnya kuat, buahnya bisa kita nikmati. Kemudian pohon kurma ini juga merupakan tempat berteduh di gurun. Jadi di padang gurun ada pohon kurma, ini merupakan satu tempat perlindungan dari panas terik matahari. Itulah orang-orang orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya orang yang selalu bertobat dalam kehidupannya, sehingga mereka akan menjadi seperti pohon di mana orang akan terberkati ketika mereka berada di bawah pohon itu. Kemudian pohon kurma ini juga tahan terhadap proses badai. Jadi dia tidak mudah diombang-ambingkan oleh badai. Dia akan tetap kokoh berdiri, ya. Begitulah orang-orang yang setia, orang-orang yang kebenaran itu bertumbuh dalam dirinya bagaikan tanah yang subur itu. Kemudian pohon yang kedua, pohon yang lain yang diilustrasikan oleh Mazmur Daud ini, yaitu pohon aras. Pohon aras ini dia bisa sampai puluhan meter tingginya. Dia mempunyai banyak daun-daun, dan dikatakan kayunya dapat dibuat untuk membuat kapal. Ya, tentunya kapal ini untuk digunakan oleh oleh kita manusia, ya, dari pohon pohon aras ini. Kemudian tiang-tiangnya di zaman dulu itu digunakan sebagai tiang penyangga bait Allah, ya. Mungkin ini tiang penyangga bait bait suci Salomo itu, ya. Ya, dari aras Libanon dikatakan, didatangkan dari Libanon, ya. Luar biasa manfaat daripada kayu aras ini. Kemudian kayu ini pohon ini katanya sangat kuat, tidak mudah lapuk, ya. Meskipun dia kena air
berwaktu-waktu tahan terhadap cuaca yang kurang baik dan tidak mudah terbakar. Wah, luar biasa. Jadi inilah orang-orang yang benar, orang-orang yang mau bertumbuh di dalam kebenaran itu. Mereka ini akan seperti pohon kurma, ya, yang kuat, yang buahnya bisa dinikmati, kemudian tempat berteduh, kemudian tahan badai, dan juga pohon aras, kayu yang kuat untuk membuat kapal, dan berbagai manfaat untuk kita manusia. Bisa kita apa? Bisa kita dapat rasakan, ya. Jadi apakah kita ini sebagai umat Tuhan, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, ya, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita dapat merasakan pengaruh yang baik, yang positif dalam kehidupan mereka ketika mereka bergaul dengan kita? Saya yakin dan percaya kita memiliki apa? Memiliki pengaruh yang baik dan benar di lingkungan di mana kita berada. Inilah pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini, agar kita boleh tetap bertumbuh dan setia bertumbuh. Tidak hanya di satu level saja, bertumbuh terus sampai pada apa? Sampai pada kesempurnaannya. Inilah yang menjadi berkat bagi kita. Semoga Tuhan memberkati kita, boleh menjadi orang-orang yang senang belajar, teachable, orang yang sedia berubah, ya, available, kemudian orang yang setia bertumbuh sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak pendeta untuk firman yang baru saja disampaikan. Dan sebelum kita masuk ke sesi diskusi di mana kita bisa bertanya jawab, kita akan berdoa dulu, menyampaikan doa, permohonan doa yang sudah disampaikan ke Bapak Ketua Manalu. Mungkin masih ada di sini yang mau menyampaikan pokok doa untuk didoakan sekalian. Boleh lambaikan tangannya ke kamera supaya dibuka atau di-unmute saja langsung untuk menyampaikan permohonan doa ke Bapak Ketua Manalu. Fokus doa kita siapa, dokter? Lupa saya. Mas Samuji. Fokus doa Ibu Samuji, ya. Mami nggak enak. Tinggal taruh aja. Baik, Pak Manalu boleh langsung. Baik, kalau tidak ada, mari kita sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat merasakan begitu besar kasih-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi, hingga dapat Engkau kumpulkan kami dalam kebaktian Rabu malam ini, walaupun melalui aplikasi Zoom ini. Tapi kami yakin dan percaya, Roh Tuhanlah yang mempersatukan kami, agar kami saat ini dapat berbakti di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Allah, atas kebaikan Tuhan telah mengutus hamba Tuhan Bapak Pendeta Situmeang yang telah membagikan firman yang begitu indah, yang mengingatkan kami bahwa benih-benih yang telah ditaburkan, biarlah masing-masing kami Tuhan menjadi tanah-tanah yang subur, agar benih itu berbuah beratus kali lipat, bahkan beribu kali lipat. Dan orang melihat bahwa Kristuslah yang hadir di dalam kehidupan kami melalui buah kami. Melalui firman ini, kami lebih dikuatkan. Terberkatilah Pastor Situmeang, begitu juga kepada ibu dan anaknya, agar pelayanan dari Pastor Situmeang ini dapat terus berkesinambungan, dan nama Tuhan senantiasa ditinggikan dan dimuliakan. Dan berkat yang melimpah bagi kami juga, kami domba-dombanya. Terima kasih semuanya ya Bapak. Kami juga berdoa dan berterima kasih atas kesempatan yang begitu indah kami telah mendengarkan seminar rumah tangga
yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Situmiang. Biarlah kiranya Tuhan masing-masing kami dapat mengaminkan seminar dari rumah tangga ini, agar kami dapat menjaga rumah tangga kami masing-masing, agar senantiasa rumah tangga kami menjadi mercusuar di tengah-tengah masyarakat kami, dan menjadi contoh juga di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, buat fokus doa kami, yaitu Ibu Samuji, yang mungkin pada saat ini tidak bersama dengan kami, atau mungkin bersama dengan kami. Dimanapun ibu ini berada, Tuhan memberkati dia, memberikan kesehatan yang sempurna, memberikan kebijaksanaan dan hikmat, agar ibu ini dapat senantiasa dalam kehidupan sehari-harinya, dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, buat seluruh anak-anaknya, seluruh mantunya, seluruh cucunya, biarlah juga dalam perlindungan Tuhan. Dan mungkin, Tuhan, ada dari antara anak Ibu Samuji ini yang telah menyangkal iman, biarlah kiranya Tuhan kembalikan, Tuhan, agar melalui dari pengayoman ibu ini, anaknya dapat kembali untuk menuruti, yaitu gereja yang benar, ya Bapak. Kami juga berdoa, Tuhan, buat saudara kami yang dalam keadaan sakit, seperti Ibu Rismayanti, yang pada saat ini, Tuhan, dia menderita lemah sekali, Tuhan. Kami memohon, biarlah kiranya Tuhan mengangkat penyakitnya. Tuhan memberikan semangat dalam hidupnya. Tuhan memberikan kekuatan dalam hidupnya. Dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan itu akan menjadi bagian dari Ibu Risma. Kami juga berdoa buat saudara kami, saudara Wahyu Distiadi. Tuhan sembuhkan dia dari penyakit kansernya, Tuhan. Biarlah kiranya mujizat Tuhan nyata dalam kehidupannya. Angkat penyakitnya. Kami juga berdoa buat Ibunda Melpa Siombing. Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat penyakitnya. Noni Takaria, Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat penyakitnya. Opa Kastilong juga Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat penyakitnya. Dan juga lai kami, Agustinus Marbun. Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat penyakitnya. Ibu Aryasi, Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat penyakitnya. Dan begitu juga Bapak Nababan, Tuhan. Tuhan sembuhkan dan Tuhan angkat penyakitnya. Dan hamba berdoa buat rekan kerja hamba, Bapak Suerlan, yang pada saat ini terbaring sakit di rumah sakit Serang, Tuhan. Dalam keadaan dia penyakit tipes, Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat penyakitnya. Begitu juga, Tuhan, dari istri dari teman pekerjaan hamba, itu istri dari Bapak Jonantar, Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat penyakitnya. Yang pada saat ibu ini juga dalam keadaan opname, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat rumah tangga kami masing-masing. Tuhan berkati rumah tangga kami masing-masing. Mungkin rumah tangga kami ini ada yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan, mungkin dalam rumah tangga ada yang membutuhkan jodoh buat anak-anak kami. Tuhan berikan jodoh yang setimpal kepada mereka. Ya, kami juga berdoa, mungkin ada keluarga masing-masing kami, Tuhan, pada saat ini membutuhkan keuangan, mereka kekurangan dalam kehidupannya. Tuhan cukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Mungkin, Tuhan, di dalam keluarga kami ada anak-anak kami yang susah diatur, Tuhan. Tidak mau dengar-dengaran kepada orang tua. Biarlah kira Roh Tuhan yang menuntun mereka, agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang takut akan Tuhan. Mungkin juga, Tuhan, di dalam keluarga kami tidak ada kedamaian, Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang datang ke dalam keluarga kami, agar dalam keluarga kami ada kedamaian. Dan sukacita surga akan menjadi bagian dari keluarga yang membutuhkan kedamaian. Mungkin dalam keluarga kami, Tuhan, anak-anak kami dalam sekarang proses pendidikan, walaupun mereka tidak dapat bersekolah, tapi melalui aplikasi Zoom. Tuhan memberkati mereka, agar di dalam pendidikan anak-anak kami dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, buat saudara-saudara kami yang bersama-sama dengan kami pada saat ini, seperti keluarga Potsa. Tuhan berkati saudara Potsa. Tuhan berkati saudari Ira.
Tuhan berikan, Tuhan buka rahimnya agar berikan kepada mereka buah cinta kasih mereka. Berikan anak yang telah diidam-idamkan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, kami yakin dan percaya. Tahun depan Tuhan, mereka akan memomong buah cinta kasih mereka. Juga kami berdoa buat yang selama ini setia juga mendampingi kami, keluarga dari Shirley, Ambrosino. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan berkati anak mereka, biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Berikan pertumbuhan yang sempurna kepada anak mereka. Kasih karunia Tuhan senantiasa hadir dalam keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan, buat masing-masing kami, berikan kami iman yang hidup, seperti khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi. Kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang terpapar virus corona, kiranya Tuhan sembuhkan. Dan bagi kami yang sehat Tuhan, jauhkan kami juga Tuhan dari virus corona ini. Kami juga berdoa Tuhan buat pendidikan Tuhan yang ada di SD Advent Jemaat Keramat Jaya. Kiranya Tuhan memberkati saat ini proses untuk masuk anak sekolah Tuhan kelas 1. Tuhan tunjukkan kepada masyarakat setempat agar mereka dapat memasukkan anak mereka di dalam pendidikan di dalam Keramat Jaya Tuhan. Kami juga berdoa buat anggota majelis, kami juga berdoa buat dewan sekolah, dan kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan kami, baik dari pemerintahan yang paling tinggi maupun yang terkecil. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami agar memberikan hikmat dan akal budi kepada mereka, agar dapat memberikan kami kebebasan untuk berbakti. Terima kasih ya Bapa. Sempurnakan doa kami yang kurang sempurna ini. Ampuni dosa kami, karena kami alaskan doa ini hanya di dalam nama terindah Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. 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 Baik. Terima kasih kepada Bapak Manalu yang sudah menyampaikan doa pengantaraan atau doa syafaat bagi kita semua. Dan sekarang kita akan bertanya jawab. Misalnya ada di antara kita yang mau bertanya mengenai pembina rumah tangga maupun mengenai khotbah yang pendeta baru sampaikan, biar kita bisa berdiskusi pada kesempatan saat ini. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau menambahkan atau punya pendapat tentang keduanya, baik seminar rumah tangga, pergumulan istri tadi, ataupun tentang benih yang ditabur di Matius, Markus, dan Lukas ya. Ada mungkin? Boleh mengangkat tangannya atau langsung unmute saja. Tadi saya catat sedikit itu di seminar rumah tangga ada hal yang saya catat ini adalah ada kalanya Tuhan pasangkan kita dengan orang yang berkebalikan dari sifat kita. Contohnya saya sendiri langsung ini seperti saya seorang yang pendiam awalnya, sementara istri saya adalah orang yang sangat bersosial. Jadi ya dipasangkan dengan orang yang berkebalikan, tujuannya adalah untuk saling menyempurnakan. Jadi supaya saya bisa lebih banyak bicara dan istri saya mungkin lebih banyak orang bicara, mungkin itu maksud Tuhan. Jadi kenapa dipasangkan dengan orang-orang yang kadang berkebalikan. Jadi ini yang tadi saya dapat. Jadi ada hal-hal seperti itu yang kadang Tuhan punya rencana, bukan rencana kita yang terjadi. Ada yang mungkin mau berpendapat lagi atau punya pertanyaan? Lalu untuk tadi yang khotbah pendeta tentang benih yang ditabur, saya senang dengan benih yang tumbuh tanah subur terakhir, di mana pendeta di situ menekankannya pada ketekunan, atau dalam bahasa umumnya yang kerennya disebut persistensi. Jadi kita harus tumbuh itu persisten, jangan tumbuhnya hanya di hari ke-7, hari pertama sampai hari ke-6 kita stagnan. Jadi sebenarnya kita tidak sedang bertumbuh, yang tidak ada pertumbuhan yang sampai 100 kali lipat di situ gitu ya. Karena ini bertepatan dengan tadi pada saat saya pulang dari tempat bekerja juga, saya kebetulan mendengarkan podcast atau radionya dari Napoleon Hill kalau nggak salah, yang Think and Grow Rich, itu dikatakan resep atau rahasia dari seseorang bisa berhasil di dunia ini sebenarnya tidak ada lain, bukan hanya persistensi. Itu juga yang tadi pendeta sudah sampaikan, bahwa persistence. Jadi terus tumbuh, meskipun sedikit, tapi terus tumbuh, terus. Gagal, tumbuh lagi. Itu yang mungkin pendeta tadi mau sampaikan, di mana iman
harus bisa sampai 100 kali lipat, 6 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat dari yang sudah ditakutkan. Barangkali ada yang mau tambahkan atau mungkin mau bertanya, sudah saya coba rangkum tadi materi kedua seminar yang tadi. Ya, baik, silakan Pak Manalu. Iya, ada sedikit pertanyaan mengenai seminar rumah tangga tadi. Bahwa kalau kita lihat Nabal mendapat jodoh lah kita bilang ya, Abigail. Terus kemudian Nabal mati terbunuh dan Abigail menikah dengan Raja Daud. Apakah ini dipasangkan? Tadi kan statementnya Tuhan memasangkan kita. Apakah Tuhan juga memasangkan Nabal dengan Abigail? Tuhan memasangkan atau Tuhan mengizinkan? Berbeda. Kalau memasangkan ini berarti kita tidak ada kuasa untuk menyerai atau kalau kata udah takdirnya gitu. Kira-kira dalam jodoh ini takdir atau izin? Terima kasih. Baik ya, kurang lebih pertanyaannya didapat ya, Nan? Boleh langsung dijawab. Baik, sebenarnya segala sesuatu itu diizinkan oleh Tuhan. Kata takdir tidak ada ya bagi Tuhan. Jadi Tuhan tidak menakdirkan. Tapi apapun yang dilakukan oleh manusia, kalaupun itu misalnya tidak berkenan dari Tuhan, ya kalau manusia mau itu semuanya Tuhan izinkan. Jadi kalau takdir katanya seakan-akan sudah ditentukan ya. Tapi mungkin dalam situasi pada saat itu ya ketika Nabal sudah mati, ya memang ya pada akhirnya Abigail menjadi istri dari Nabal, dan dalam cerita itu Daud. Dan dalam cerita itu selanjutnya Abigail ini tetap dia menjalankan apa yang menjadi karakter dia yang sebenarnya, ya. Kecantikan dalam karakter itu tetap dijalankan selama dia menikah dengan Daud. Jadi saya pikir memang itu adalah izin daripada Tuhan, ya, izin daripada Tuhan. Dan memang ya Abigail suaminya sudah meninggal, ya. Jadi ya mungkin ada mungkin gimana ya? Mungkin Pak Pendeta bisa menambahkan. Ya, karena ya waktu itu poligami masih terjadi. Sebenarnya itu nggak rencana Tuhan itu sebenarnya, poligami itu. Karena di dalam kitab Kejadian jelas satu suami istri itu tetap bisa mati. Tapi beriringnya waktu, ya begitulah situasi keadaan itu, dan pada akhirnya tetap saja tidak mendapatkan kebahagiaan Daud ini, walaupun dia menikah dengan Abigail, menikah lagi dengan yang lain, jadi semuanya sudah berbau, udah nggak tahu lagi gimana apanya, modelnya acak-acakan sudah. Akhirnya itu sebabnya dia katakan dia seperti tanah kering, tandus katanya dalam tadi firman tadi ya, bahwa ketika dia memberikan perhatiannya lebih banyak kepada hal-hal yang di luar daripada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Allah izinkan semuanya itu terjadi, tapi pada akhirnya terjadilah hal-hal yang mengikuti pilihan-pilihan hidup mereka itu. Walaupun pada akhirnya Daud bertobat, tapi dia sudah mengalami satu pengalaman yang sangat memahitkan kehidupannya, ya, kalau kita lihat dalam perjalanan hidupnya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Manalu, apakah dia ditakdirkan untuk siapa? Ya, pada akhirnya ya kita tidak percaya kepada takdir, tapi Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi ya sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Tapi Tuhan sudah kasih patronnya, sudah ada patronnya. Cuman Daud ini aja yang melakukan banyak kesalahan-kesalahan sehingga terakumulasi, maka akhirnya dia pun menderita akibat pilihan-pilihannya itu, ya. Dan keturunannya juga banyak yang menderita akibat dia menikah, ya, seperti kemarin dengan Batseba, anaknya itu, ya, Mephibosheth atau siapa itu, ya, akhirnya cacat akhirnya mati, kasihan. Jadi mari kita menggunakan pilihan-pilihan kita itu dengan baik,
dan mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan itu kepada kita, maka pada akhirnya Tuhan akan memberkati ya, persistensi, akhirnya berkesinambungan ya. Tadi katakan Dokter Semi, berkelanjutan berkat yang Tuhan berikan itu kepada kita. Tapi kalau kita coba untuk melawan Tuhan dengan poligami itu, pada akhirnya Tuhan akan cabut berkat-berkat yang akhirnya harusnya menjadi bagian kita. Jadi mari kita setia dengan pasangan hidup kita, ya, sehidup semati. Ya, itu yang menjadi pesannya, moralnya. Baik, jadi maksud saya di sini berarti untuk Tuhan memasangkan itu, statement itu berarti nggak berlaku, itu hanya kata-kata itu ya Pak ya? Iya. Nah, Ya, karena tadi dalam dalam seminar itu kan Tuhan memasangkan kan gitu, yang jelek dengan ibadah, seakan-akan willingnya dari Tuhan kan, bukan? Willingnya itu tetap dari manusia itu, tapi seizin Tuhan, kira-kira begitu. Seizin Tuhan lah, ya bahasanya begitulah bahasa. Jadi bukan Tuhan yang memasangkan, seakan-akan Tuhan yang mengapakan, kira-kira begitu. Jadi ini konsepnya bahwa itu semua seizin Tuhan, bukan Tuhan memasangkan kan, kira-kira begitu. Ya, amin ya. Ya, Baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya atau mau punya tambahan? Kita sampai 24 menit. Ira, ada mau bertanya, Ira? Nyalain video, saya kira mau bertanya atau enggak ya? Atau cukup jelas mungkin? Tidak ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau pertanyaannya sudah habis, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama bernyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 60. Lalu diakhiri dengan doa tutup juga sekaligus doa berkat dari pendeta, dan lalu kita akhiri dengan lagu Bapak terima kasih nanti di akhir doa. Dan seperti Rabu malam pada kita biasa lakukan di ibadah kita di gereja, alangkah baiknya kita juga mengumpulkan persembahan Rabu malam kita yang nanti mungkin bisa disatukan dulu, dikumpulkan dulu di rumah, lalu ditransfer atau dikirimkan ke bendahara jemaat untuk kita kumpulkan demi kemajuan pekerjaan Tuhan di gereja kita. Baik, kita akan sama-sama bernyanyi lagu tutup kita, bagusnya edisi lengkap nomor 60. Berikan damai kepada
Kami patut berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau begitu baik bagi kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami masih boleh dalam keadaan sehat. Kami masih boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan melalui kehidupan di tengah-tengah pandemi corona yang terjadi di atas muka bumi ini. Ada banyak orang yang terpapar penyakit ini, tetapi puji Tuhan, melalui disiplin kebersihan yang kami boleh terapkan dalam kehidupan kami, di dalam jemaat kami, hingga pada saat ini Tuhan kami masih boleh dapat menikmati kasih karunia berkat-Mu melalui perbaktian kami, melalui Zoom ini ya Bapa. Kami juga telah mendengarkan nasihat-nasihat yang berguna bagi kami, pengalaman-pengalaman hidup daripada umat-umat Tuhan di masa yang lampau, yang masih banyak yang mengisahkan satu pola kehidupan yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi Tuhan izinkan semuanya terjadi sesuai dengan pilihan-pilihan masing-masing, dan pada akhirnya Tuhan juga mengubah hati mereka untuk boleh bertobat kembali kepada jalan yang benar. Kami pun yang hidup di zaman ini Tuhan, kami mau setia bagi keluarga kami, rumah tangga kami, suami istri, sekalipun kami juga akan menghadapi ada banyak tantangan-tantangan di dalamnya. Tetapi kami dengan tuntunan Roh-Mu, kami boleh dapat belajar dari waktu ke waktu, memahami satu sama lain di dalam segala tanggung jawab yang ada pada kami Tuhan. Berikanlah kepada kami hati yang suka untuk belajar, hati yang mau diajar. Kemudian kami mempunyai ketekunan di dalam kehidupan ini, bertumbuh dari waktu ke waktu, sehingga akhirnya kami boleh mempunyai pengaruh dampak yang luar biasa, yang menyatakan bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, yang sudah berkarya hebat di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa agar kiranya pandemi corona ini Tuhan segera berakhirlah Tuhan. Jangan biarkan keadaan ini terus berkepanjangan, karena ini juga akan merusak tatanan sosial kami, tatanan kehidupan kebersamaan kami. Dan tentunya anak-anak kami yang masih kecil-kecil, yang harus belajar via Zoom juga, mereka terbebani dengan bosan, jenuh, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi satu tantangan, ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkemurahan untuk memusnahkan, mematahkan perkembangan daripada penyakit ini, sehingga kami boleh memulai sesuatu yang baru, walaupun dengan peraturan-peraturan yang ketat yang kami juga harus jalankan. Itulah kenyataannya yang kami hadapi saat ini Tuhan. Tuhan di sorga berkati kami semuanya di dalam kehidupan kami, di jemaat kami, di dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa pengharapan kami kepadamu, bersamalah dengan kami dalam istirahat kami malam ini. Dan Engkau boleh bangunkan kami besok Tuhan dengan kasih karunia-Mu, dengan tubuh yang sehat. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Amin. Baik, demikianlah ibadah kita, ibadah malam permintaan doa yang baru saja kita selesaikan. Dan sebelum kita meninggalkan ibadah ini, ada hal-hal yang perlu kita dari pendeta umumkan. Teratur apa belum malam?
Ada? Pak Ketua Manalo mungkin ada pengumuman nggak? Iya. Saudari Josie Siregar ada pengumuman? Ada dia? Nggak ada? Kenapa suaranya ini? Nggak ada ya. Oke, pengumuman kita adalah Sabat ini kita tetap berbakti melalui aplikasi Zoom dan juga kita juga akan berbakti untuk Karena baterainya habis kali ya. Jumat malam atau malam Sabat, yaitu Vesper. wilayah Vesper. mengadakan Vesper untuk kita semua. Untuk wilayah 8. Vesper itu mulai jam 5 sore. Wilayah mengadakan Vesper. Jadi kita bisa bergabung bagi kita yang kita bisa buka Sabat bersama-sama dengan wilayah 8. Mungkin dari saya itu aja. Tetap Sabat ini adalah Bapak Pendeta Situmeang yang akan membawakan firman. Dan bagi kita nanti akan ditunjuk kita para yang mendampingi. Pelayan yang akan mendampingi nanti. Dari saya itu aja. Mungkin ada yang lain Pak Pendeta? Ya, sekolah Sabat ya ditunggu aja ya. Oh ya, sekolah Sabat itu. Untuk kita yang belum dapat sekolah Sabat ditunggu karena memang Sabat ini masih yang terakhir kita. Sabat 13 kan sabat ini ya? Sabat ke-13. Mungkin Ibu Pendeta ada buat satu apa untuk Sabat 13 ini? Nanti coba di itu dulu, Bu. Nanti kita tanya Golda lah, Pak. Golda. Iya, 13 ya? Maksudnya Iya, itu nanti Sabat coba. 13 ya, Pak ya? Iya, siapa tahu ada acara khusus Sabat ke-13